Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Soha SH MH MA Al-Hafidh, yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kota Surakarta, yang kami hormati Kasubag Kan Kemenak Kota Surakarta, yang kami hormati Kepala Seksi dan Penyelenggara, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kajian pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat bersilaturahim dan tholabul ilmi pada pagi hari ini dalam lanjutan dalam kegiatan kapas pagi, lanjutan kajian fasolatan yang nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Yang kedua, marilah kita aturkan sholawat dan salam kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insya Allah kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Langsung saja kepada beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Soha, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Syekh Ali Khomeini wa ila ruhi Bapak Tri Sutrisno wa usulihim wa furihim wa liman asasa hadil wilayah khususan ki akan Joko Taro ki akan Selo ki akan disikawian lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pancen. Para pimpinan yang saya muliakan, Romo Kiai Encep, ada Romo Kiai Zainal, lengkap sekali. Insya Allah kita semuanya pagi hari ini kumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kami lanjutkan, ada titipan pertanyaan. Untuk sholat gerhana itu sunnahnya atau pahala paling besar itu bagaimana? Tidak ada khilaf, bahkan sampai 9 mazhab bahwasanya yusannu sholatul khusufi wa awil khusufi ba'dal injila. Jadi sunnahnya itu setelah injila. Injila ini pun apa ketika puncak. Berarti kalau hari ini kurang lebih jam 18.33 menit itu sholat gerhana. Yang kedua, disunnahkan bagi pegawai Kemenak untuk mengikuti sunnah Nabi. Rakaat pertama surat Al-Baqarah sunnahnya. Terus rukuk berdiri sunnahnya khusus pegawai Kemenak itu adalah surat Ali Imran. Dan rukuk sujud. Rakaat kedua itu surat An-Nisa. Kemudian berdiri kedua surat Al-Maidah. Itu paling sunnah dan paling besarnya pahala sholat khusuf atau sholat khusuf. Paham ya? Tapi kalau ini kan khusus pegawai Kemenak. Alhamdulillah itu terawihnya NU ya. Monggo lah ya, semakin banyak kita membaca tentunya semakin afdol badal injil. Terus yang kedua, Imam Bajuri mengatakan sunnahnya imam sholat itu adalah yaitu sohibul wilayah. Kalau bisa imamnya itu adalah paling besar pahala itu adalah seorang presiden. Kalau presiden sibuk ngurusi perdamaian Iran, berarti kita Pak Prabowo kan sibuk ngurusi Iran sama Amerika, Masya Allah luar biasa beliau. Kemudian gubernur, kalau gubernurnya
nggak bisa wali kota, kalau wali kotanya nggak bisa berarti camat dan seterusnya kalau bisa, paham ya? Penyuluh masuk menurut Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri. Penyuluh itu termasuk bermakmum kepada mereka pahalanya paling besar. Penyuluh menurut satu pendapat dalam salah satu mujtahid Syafi'i. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lanjutkan. Setelah kemarin batalnya wudhu ada 4. Yang keempat belum. Yang pertama adalah ma yakhruju minasabilen nggih, perkara kang metu saka kubul utawa dubur, sampun. Yang kedua nggih punika ilangi akal sebab turu, sampun. Kedemek kulite wong lanang karo wong wadon, sampun. Yang keempat sekarang. Yang keempat adalah kedemek kubule utawi dubure anak Adam. Jadi menyentuh kubul atau duburnya manusia ini membatalkan yaitu wudu. Ai wadiun au khunsa juz'an, termasuk khunsa. Khunsa itu banci. Khunsa niku nak cara tenggene kitab Tuhfah Nihayatul Muhtaj. Jadi ngeten, Mbak. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya 2 ulama yang paling menonjol. Nak mboten Imam Romli nggih, Imam Ibnu Hajar. Imam Romli niki 90% fatwanya dipakai di Azhar Kairo, Jadi ulama-ulama Azhar itu kebanyakan kalau berfatwa pakai Imam Romli. Tapi kalau ulama Yaman itu bertolak belakang, mereka banyak menggunakan kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfah itu gurunya Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in. Kebetulan Kemenak itu mulai dari Safinah, mulai dari Madrasah Awaliyah sampai Madrasah Aliyah banyak menggunakan pendapat dari Tuhfatul Muhtaj. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan. Tak hitung itu di kitab Fathul Ali Al-Maliki, Likhtilaf Ibni Hajar wa Romli, itu cuman sekitar 2000 masalah yang berbeda, 2500 masalah yang berbeda. Dari Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Contoh perbedaan itu. Kalau ada orang mati, kemudian belum disunat, apakah boleh dimandikan? Boleh disolati? Nah, Imam Ibnu Hajar jelas nggak boleh. Nggak boleh. Imam Romli nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolati. Kenapa? Karena ada bagian yang tertutup kulfah atau helm. Paham nggih? Itu kalau dimandikan kan percuma. Nggih. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan as-sholatu lid-darurah, ditayamumi tetap disolati. Kalau kita memaksa pakai Imam Romli, keluarganya tetap tidak terima. Nggak mau anak saya harus tetap disolati. Tapi kemudian biar aman bagaimana? Ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, yang mana kalau belum disunat tetap boleh ditayamumi, kemudian tetap boleh disolati lid-darurah. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Rata-rata Imam Romli pendapatnya ringan, lebih ringan dari Ibnu Hajar. Karena secara psikologis Imam Romli itu seorang Gus. Romli Muhammad bin Ahmad Romli. Muhammad Romli ini seorang Gus putranya. Imam Ibnu Hajar mondoknya ke tempatnya bapaknya Imam Romli. Jadi kan beli Gus. Sugih sejak kecil. Makanya kalau orang itu berfatwa itu sangat tergantung psikolognya. Kalau dia orang kaya biasanya cenderung mudah fatwanya. Tapi kalau orang miskin cenderung sulit. Ulama miskin sulit. Jangan lihat fatwanya Imam Ibnu Hajar itu sulit. Pendapatnya sulit. Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang NU karena banyak tambangnya makanya rokok mubah. Muhammadiyah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qubulul adami al-wadhi wa minhu al-qulfah wa masu halaqati duburihi. Lah, yang dimaksud dengan halaqah niku napa? Dubur itu apa? Juz'un minha min hayyin aw mayyitin sahirin aw kabirin. Baik anak kecil maupun orang besar, baik mayit atau masih hidup, maka dia kalau disentuh adalah membatalkan wudu, seperti itu. Kemudian wa min qubulil mar'ati multaqo syafroiha ala manfati faqad. Jadi wong wedok niku pokoke jenengan ndodok Bu ndodok, bagian yang dicentok ngeten kecentok niku namine dubur. Paham nggih? Kalau menyentuh itu hukumnya batal. Tapi menurut Imam Romli, Ibnu Hajar mengatakan enggak, bolongan itu. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar
yang membatalkan wudu Bu niku menyentuh bolongan itu, jadi lubang inti to. Tapi nek Imam Romli bagian yang bisa disentuh gini maka itu membatalkan wudu. Paham nggih? Dari Ibnu Hajar mawon nggih seringan nggih. Jadi bolongan itu ngoten nggih. Bolongan itu mawon. Wa inna ma yanqudu dzalika bi badril kaf. Itu pun kalau menyentuhnya dengan bi badril kaf gitu. Tapi kalau gini betul napa-napa. Misalnya ini burung ya, manuk nih. Terus ini gak apa-apa. Gak apa-apa, paham ya? Sini gak apa-apa. Tapi kalau gini batal. Paham ya? Kalau gini gak apa-apa. Kalau gini batal. Kalau gini batal. Ngoten. Jadi nang ngeten mboten napa-napa. Ngeten. Tapi nang ngeten batal. Batal. Oh, gak apa-apa, gak batal. Dibahas, Pak, bagaimana kalau burungnya orang itu terpotong? Misalnya di UNS itu kan ada di Fakultas Kedokteran mayit-mayit yang dibekukan. Nah, menyentuh burungnya si mayit itu menurut Imam Romli atau Ibnu Hajar itu membatalkan wudu, tetap batal wudunya. Paham ya? Illa kecuali ada pendapat kalau sudah tahliyah atau sudah ghairu maujud, sudah misalnya punten nggih, enggak usah dibayangkan nggih. Ini kan ada orang kecelakaan, itunya terpotong keplindes. Kan tinggal sudah pending itu. Sudah enggak membentuk. Kalau sudah enggak membentuk menurut Imam Romli tidak membatalkan wudu. Kan sudah blenyek gitu, kira-kira begitu. Dibahas nih loh. Nyentok itunya manusia yang sudah blenyek. Boleh kira-kira begitu nggih. Niki batalnya wudu menyentuh alat kelamin manusia. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim halaman 16 sekarang. Halaman 15. Kudu ngerti. Nah, sekarang faslun fi sholati wa adkariha. Wong kang arep nglakoni salat iku luwih dhisik kudu ngerti syarat rukune salat ingkang supaya aja nganti ngaruh oleh sembahyang. Paham nggih? Ngawur oleh sembahyang ngawur. Nggih. Bapak Ibu, niki wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Niki dalilnya. Kenapa Mbah Kiai Asnawi dawuh ngeten niki itu dalilnya. Semua itu tidak mendapatkan hukum wajib atau haram kalau belum mendapatkan dalil. Jadi ngoten niku. Tenggene Zubat wa kullu man bi ghairi ilmin amalu wa martudatun marmahu la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, barang siapa orang yang tanpa ilmu melakukan suatu perbuatan maka amaluhu martudatun la tuqbalu. Amalnya mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau katakan tahun kemarin jenengan itu mau pakai mazhab apapun boleh, silakan bebas. Satu, yang penting boten mencampur-campur atau talfek. Yang kedua, sudah ngaji. Kalau belum ngaji nggak boleh. Harus ngaji kepada guru yang gurunya berguru pada guru sampai kepada pengarang atau pengulama kalau belum ngaji nggak boleh. Nah, ini seperti itu, ya. Jadi harus ngaji. Dene wong kang kewajiban nglakoni salat iku yang pertama orang Islam. Kalau orang kafir mboten wajib. Orang kafir kecuali kalau al kafir wairu asli, kafirnya mboten asli, artinya murtad. Kalau murtad dia berkewajiban salat. 3 mazhab, kalau dia nanti masuk Islam lagi maka dia berkewajiban salat. 3 mazhab. Kecuali memang Hanafi itu seperti zakat tidak wajib untuk diqadha, Imam Hanafi. Jadi wajib untuk sholat ketika dia sudah masuk Islam. Pak, sholatnya bagaimana? Sholatnya dengan cara, niki seperti yang kami sampaikan di masjid sebelumnya, itu dengan cara mengkodok setiap ada sholat 1 kali. Misalnya dia pernah kafir 3 tahun, caranya bagaimana mengkodok, Pak? Kalau nggak mungkin capek, ya sudah, habis sholat wajib, sholat lagi. Maka nanti nggak kerasa 3 tahun sudah terkodok semua. Ngoten niku. Balik bocah cilik yen wis umur 7 tahun diperintah nglakoni salat yen wis umur 10 tahun supaya diajar lamun ninggal salat. Nah, yang kedua balik kalau anak kecil belum berkewajiban, tapi kalau sudah umur 7 tahun harus ditajrib, dibiasakan untuk melakukan ibadah salat. Nah, ini ada perbedaan pendapat.
Kalau di buku-buku seperti Safina, Takrif, Fathul Qorib itu kan 9 tahun. 9 tahun kalau belum sholat maka dipukul dengan yaitu ad-darbu ghairu mubarrih. Pukulan dengan yang tidak menyakitkan. Misalnya pukulannya pakai tasbih, pakai siwak, pluk. Yang penting tidak menyakitkan, tapi dia sadar kalau dia dimarahi. Tapi nak tenggene fasolatan ini 10 tahun. 10 tahun ini mboten salah juga. 10 tahun ini pendapat imam yaitu Imam Romli. Imam Romli tenggene Nihayatul Muhtaj syarahnya Minhaj itu pakainya 10 tahun. Tapi nak teng Tuhfah atau Fathul Mu'in muridnya itu pakainya 9 tahun. Jenengan pakai 9 tahun mawon yang sering dipakai Mbah Yai Indonesia. Jadi 10 tahun harus sudah diwajibkan sholat. Akil berakal, wong edan ayan lan mendem ora wajib sholat. Orang gila nggak wajib sholat. Orang epilepsi total nggak wajib sholat. Tapi kalau mendem yang dia itu ya tak ada, mendem atau mabuk yang sengaja, maka dia tetap wajib qadha. Mendem yang sengaja. Tapi kalau mendemnya tidak sengaja, maka tidak wajib qadha karena dia sudah lupa ingatan. Paham ya? Tahir suci. Jadi taharatul hadasaini wa taharatu anin najasi fil jasadi wal makani. Jadi kalau di Safinatun Najah itu ada suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Pak, ini bagaimana? Nifas itu bagaimana? Nifas itu ada 3 pendapat ya. Ada yang setelah keluar bayi kemudian dihitung itu tanggal 1 nifas. Ada yang keluar bayi ditunggu dulu sampai keluar pertama kali darah baru dianggap darah nifas. Itu hari pertamanya. Tapi yang sering diajarkan kiai-kiai Jawa itu adalah pokoknya kalau keluar bayi tek itu adalah dianggap nifas. Itu sampai 60 hari nifas. Haid. Nah, niki haid. Haid kemarin seperti kalau contohkan kemarin, haid itu ada 2 khilaf, enggak ada khilaf yang ketiga. Yang pertama pakai kaul lakit atau jenengan pakai kaul sahab. Kaul lakit niku kaul sahab ngeten Bu. Kaul sahab niku pokoknya jenengan nak direng 7 dino bener-bener mandek, jenengan berarti dianggap masih haid. Paham nggih? Jadi masih haid terus. Enggak boleh dijima, enggak boleh dilos-los dan seterusnya. Tapi kalau kaul sahab, kaul lakit, kalau tadi sahab, kaul lakit niki banyak diikuti oleh Syekh Abdul Wahab Al-Maliki dan seterusnya, qadhinya madzhab Maliki. Itu pokoknya ingkit ta'udam tohir. Jenengan kapan berhenti darahnya suci. Nah, saat itu jenengan boleh sholat, wajib sholat, dan boleh disentuh oleh suaminya. Paham ya? Nah, ini enaknya kalau lakit ini bisa kita pakai untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Manten anyar. Pikirannya ini. Nggih, ngantar anyar oke. Ngantar anyar bisa. Tapi masuk kulon itu dipakai untuk haji. Masuk kulon haji. Haji. Oh, ternyata si anten ibu-ibu ternyata haid pas musim haji. Jadi sudah ditunggu kapan berhenti darah ya sudah nanti tawaf kira-kira begitu kan tawaf harus suci dan niki Pak. Pakai kaul lakit niki solusi untuk haji gitu. Nah niki. Nggih niki suci saka haid lan nifas. Kalau istihadah tetap wajib sholat ya. Nah, Pak, kalau istihadah terus salis atau beser, itu kapan wudunya untuk sholat gerhana nanti malam? Yaitu ba'dal injila. Ba'da tajamu'in nas. Jadi jenengan kalau sudah injila atau tajamu'in nas sudah berkumpul manusia banyak atau sudah rembulannya sudah ketutup plek, jenengan baru boleh berwudu. Kalau wudu dulu kemudian sambil nunggu itu maka wudunya tidak sah. Ini kalau sholat gerhana. Syarat sholat iku ono 6 kudu suci saka hadas cilik lan hadas gede. Jelas nggih? Kudu suci badan sandangan lan panggonane saka najis. Yang penting dzon, ghalabatul dzon. Ngaten niki. Kudu nutupi aurat, nutup aurat. Yang penting aurat itu apa sih? Syaratnya 2, ayakun nasatiron. Yang kedua adalah ayyuhayyirul laun. Syaratnya aurat itu 2. Yang pertama menutupi aurat, ada jiremnya. Loh. Kalau cat tidak sah cat. Yang kedua adalah yaitu wajib Bapak Ibu? Wajib merubah bentuk
warna. Jadi terawang lah sah pun, jenengan sholat terawang sah seperti itu. Tenggene kita Kifayatur Rohib, Syekh Bafadul dawuh, kalau tidak menemukan penutup aurat, maka minimal jenengan menemukan penutup alat kelamin. Tenggene majmu' nggih enten. Kalau nggak menemukan sama sekali, maka sholatnya berjajar lurus walaupun dengan imam. Paham ya? Jadi misalnya ada kejadian udah kabeh. Sholat itu pun berjajar lurus walaupun imamnya juga satu lurus tadi. Ngoten. Ben mboten saged inti akhirnya. Niki dibahas teng kitab Kifayatur Rohib. Nah, niki Bapak Ibu, kudu nutupi tangan. Aurate wong wadon sekabehane badan kejaba rai lan ipik-ipik. Kejaba ipik-ipik ya. Jadi wajah mboten nggih, mata wajah niku napa? Mata kaul muwajahah atau fatul muin nggih. Nah, mata kaul wajah niku ngeten niki. Paham niki? Iki termasuk wajah sini. Nah, terus niki paham nggih? Niki mata kaul muwajahah niki. Terus epek-epek mboten aurat. Makanya perempuan harusnya pakai yang di atas itu. Paham nggih? Atas itu. Sing paling medeni bagi ibu-ibu niku ketika pakai rukuhnya itu yang pedotan. Seret kelihatan, set kelihatan auratnya. Maka kalau bapak-bapak lebih kepada dari depan. Makanya harus pakai daleman, paham nggih? Kalau nggak pakai daleman kelihatan dari depan, maka sholatnya batal. Kira-kira begitu. Kalau dari belakang nggak apa-apa, paham nggih? Diwalik. Bahkan teng gene yang ada tolibin niku dianjurkan kalau kita sholat itu pakai serban. Misal jenengan punya dua baju, yang satu baju dinas niki, yang satu kaos dalam, maka sunnahnya bajunya dilepas untuk serban. Untuk serban itu pahalanya 70 derajat. Saking gedene pahala pakai serban. Mboten napa niki kekeliruan ya. Kalau di Indonesia itu serban itu dianggap kiai. Harusnya serban itu ya untuk setiap manusia. Kudu menjing waktune, harus tahu waktu. Pak, kalau tidak tahu waktu, Pak, karena mungkin di hutan, maka fas'alu ahlal hibroh. Nah, cara tenggene kitab Syarqawi, jenengan harus tanya kepada ahlul hibroh. Ahlul hibroh niku napa? Ahli yang ada di situ, ahli astronomi. Kalau nggak ada ahli astronomi, maka tanya kepada penduduk setempat, ahlul iqamah. Kalau nggak ada, maka al-ijtihad bin nafsih, jenengan harus ijtihad untuk dirinya sendiri. Kira-kira ini sudah subuh belum ya? Ijtihad non ijtihad. Selama 5 tahun ternyata subuh kawanan, maka wajib dikodok semua apa tidak? Boten. Yang dikodok yang mana? Ya, yang dikodok yang pertama toh, paham nggih? Karena yang hari ini mengkodok yang tadi dan seterusnya. Jadi tidak wajib dikodok sama sekali. Jadi kalau kawanan malah mboten wajib kodok, tapi nak kecepatan wajib kodok hanya yang terakhir saja. Paham nggih Bapak Ibu? Logikanya paham nggih? Jadi misalnya ada orang di hutan selama 5 tahun, ternyata subuhnya itu selalu kecepatan jam 3 malam karena dia nggak tahu jam. Ternyata kemudian setelah 5 tahun dia sadar, oh ternyata subuhnya kecepatan. Maka logikanya bagaimana? Kembali kepada man nasya sholata falyusolli idza dzakar. Hadisnya sahih ini, sahih. Ini yang dipakai 4 mazhab. Kalau orang itu nggak sholat, maka wajib mengkodok sholatnya. Maka sholat subuh hari ini mengkodok yang kemarin. Kemarin mengkodok yang kemarin. Paham nggih? Kemarin mengkodok yang kemarin terus sampai 5 tahun. Lah, subuh hari ini kan belum. Subuh hari ini kan belum. Maka pagi ini kita kodok subuh. Nah, paham nggih Ibu-ibu nggih? Paham nggih? Tapi nak jenengan subuh kawanan malah mboten sah kodok sama sekali. Karena subuh setiap hari mengkodok subuh hari itu. Paham nggih? Kira-kira begitu. Ngoten. Jadi harus tahu waktu, ngoten. Kudu madhep kiblat Ka'bah, harus menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah niku mboten tidak ada pendapat mazhab yang mengatakan harus juz'il Ka'bah, harus pas ainul Ka'bah, enggak. Bagi orang yang di atas masafatil qasri, di atas jarak qasar, maka boleh yaitu jihadul kiblah, enggak harus ainul kiblah. Jadi misalnya
kiblatnya di arah sana niku, maka kalau sholat gini sah napa? Sah. Yang penting tidak iltifatul kiblat, tidak iltifat. Ini hanya iltifatnya. Tidak memperlakukan. Kalau ini enggak sah. Tapi kalau masih gini, sah betul apa? Paham nggih? Kira-kira. Yang penting tidak ngungkuri mawon. Tidak ngungkuri mawon. Kalau kaitannya dengan yang digencarkan dengan Rasul Kiblat yang banyak kiblatnya masjid-masjid dahulu dibenarkan itu bagaimana pendapatnya? Ya, memang bagusnya pas. Cuma kalau enggak pas banget gitu nopo-nopo lah kira-kira gitu. Nopo-nopo. Nah, kalau bisa kita ukur benar-benar kalau bisa. Sebagiannya dipasi. Tapi kalau Masjid Agung itu saya ukur malah ngapunten nggih, anak ukuran kula pakai kitab Durusul Falaki ya. Itu yang pas malah yang dulu. Masjid yang lama, Masjid Kepatihan itu ketika dimencengkan malah menurut kula mboten pas. Ketika di Kompas itu yang pas malah yang dulu. Ya Masjid Kepatihan kan sekarang dikembalikan lagi. Paham ya? Dikembalikan lagi. Kayak begitu. Ini masjidnya kayaknya enggak dirubah-rubah ya nih. Udah pas ya. Rojo-rojo menceng sithik ra apa lah. Di Solo ini ada salah satu tempat tempatnya di Islam. Ini Al-Mukarramah. Dulu pernah waktu zamannya istilah dari Al-Sidi. Dan diukur itu kiblatnya mojok. Setelah dibuka mojok itu takdirnya itu bertenang. Jika ini sesuai dengan kiblat dan diukur menggunakan nanti soknya sedang sekali. Karena mojok sehingga diputuskan daripada itu dua takbir itu bertenang, yang satunya ini ngalah sehingga kembali seperti semula karena membangunnya dulu itu kan sesuai dengan posisi tanah itu Masjid Mukarramah. Jadi sekarang itu kembali kalau diukur itu kiblatnya mojok ke kanan. Nah itu bagaimana? Mojok tapi mboten ngungkuri nggih, cuman ke sana saja nggih. Ya mojok seperti ini yang mojok ke sana. Sah, masih sah. Berbicara sah masih sah loh nggih. Berbicara afdol ya kalau bisa pas. Al-Mu'ayyad itu kan sama ya Pak Mas Musolin. Masjid Al-Mu'ayyad pas. Tapi untuk pendopo sama pondok putri kalau sholat itu mboten madhep ke kiblat, nggih mboten niku. Nah, lain niku. Ya harusnya kan dikasih ini. Ya sah mawon, cuman kurang sempurna mawon mboten kira-kira. Yes, ganjaran liyane aja akeh ngoten kira. Gak apa-apa dibully aku. Jadi Al-Mu'ayyad itu juga itu pendopo sama masjid kan enggak sama itu. Kudu madhep kiblat. Ya. Kalau misalnya nggak ketemu kiblatnya Pak, misalnya kita di penjara, ada orang di penjara seperti Syekh Yusuf Qaradawi, itu di penjara, kiblatnya mana nggak jelas. Beliau mengeluarkan fatwa itu. Beliau bagaimana? Ya kembali kalau kepada mazhab Syafi'i itu adalah al-ijtihad fi kulli shalah. Setiap mau sholat ijtihad dulu. Kira-kira kiblatnya sana kayak. Ya sudah, zuhurnya sana. Asar kayaknya sana. Jadi setiap sholat wajib ijtihad dulu. Niku kalau tidak mengetahui kiblatnya ke arah mana. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Tapi insyaallah enggak lah ya, insyaallah. Kemenang insyaallah aman nggih. Kan urusan haji sudah diurusi yang lain. Kemenang aman. Enten toh. Korupsi wakaf mboten enten. Korupsi dana TPA mboten enten. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ngemeruhi syarat rukune sholat. Rukune sholat iku ana 13 nih. Kecuali kalau nanti teng takrib, khusus takrib tok niku 17. Kenapa? Tamak ninah dianggap rukun yang mustaqil, berdiri sendiri tamak ninah. Tapi nak selain safinatun najah, selain takrib maka dianggap 13 karena tamak ninah sama ini. Ini sholat wajib ya Pak, sholat wajib. Kalau sholat sunnah nanti beda. Sholat wajib rukunnya ada 13. Mohon. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi jenengan kalau sholat itu jangan sampai takbiratul ihramnya itu tidak sah. Ada 3 bacaan yang tidak boleh keliru. Yang lain rada-rada keliru betul-betul. Yang 3 bacaan ini kalau sampai keliru maka sholatnya batal. Yang pertama nama Bapak Ibu? Nggih punika takbir harus Allahu akbar. Kafnya hames itu. Allahu akbar. Enggak boleh Allahu akbar, enggak boleh, enggak sah. Allahu akbar. Jadi monggo sana-sana. Allahu akbar. Dulu di Al-Mu'ayyad ada marofi'i nggih, marofi'i sing paling keras itu.
Tuh kafnya harus hamas, nggak boleh A-nya kepanjangan, nggak boleh. Kalau kepanjangan bisa kafir. Allah, apakah benar Allah Maha Besar? Hamzah yang pertama kan istifhamnya. Kemudian lohnya boleh karena pegawai Kemenak rodok dua boleh. Kalau nggak dua kan ya kurang mantep toh. Pegawai Kemenak Allahu Akbar kan kurang mantep. Ya kan Allahu Akbar. Ya, ini ketok kalau eselon 3 nih. Kira-kira begitu. Nah, ini. Ini gimana? Maksimal 14 ketukan ya. Maksimal 14 ketukan. Boleh panjang maksimal 14 ketukan. Maca surat Fatihah. Bikin Syafi'i wajib, Syafi'i, Hambali, Maliki wajib, Fatihah wajib. Kalau Maliki bismillah mboten wajib. Tapi Fatihahnya wajib. Lah sing khilaf niku Abu Thawr, Abu Thawr Fatihah mboten wajib, Abu Thawr. Kemudian satunya lagi Imam Hanafi itu ulamanya berbeda pendapat antara Imam Zufar, Abu Yusuf kalih Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya kalau ada satu daerah kok nggak baca Fatihah, oh madzhab Hanafi. Mungkin begitu, mungkin. Ya kita husnudon. Walaupun dia lupa tapi kita husnudon. Fatihah ya. Fatihah niki Fatihah nggak boleh keliru. Kalau Fatihah keliru, sholatnya tidak sah, jelas. Ada 3 bacaan yang tidak boleh keliru. Takbir, Fatihah sama tahiyat. Makanya di pondok itu biasanya paling lama ini, sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu paling lama Fatihah. Al-Mu'ayat cepet. Al-Mu'ayat itu saya cepet-cepet. Kalau pondok yang sanadnya di Baharwani itu, dulu saya hampir 5 bulan mondok itu ya Fatihah, tahiyat sama takbir. Bahkan teman saya ada yang setahun itu tok ngajinya. Karena harus dibenarkan benar. Paham ya? Monggo sareng-sareng kita praktek nanti praktekin terakhir. Rukune kanti rukuk kanti tomak nina, kemudian rukuk dengan tomak nina. Yang penting atau apa pengertian tomak nina itu? Tomak nina itu adalah kalau di Safinatun Najah as-sukut bi qadri qiraati subhanallah. Diam dengan kadar subhanallah. Allah Akbar. Sana mboten? Allah Akbar sunul. Sah. Jadi salat yang ada di Blitar, Mondok Mantenan itu, Mambaul Hikam itu menurut kula sah. Karena tomak ninahnya sudah terpenuhi. Paham ya? Yang 20 rakaat 7 menit itu loh, Pak. Ya, itu saat. Ada yang lebih cepat. Saya kemarin dapat info lebih cepat, 5 menit. Ada yang lebih cepat. Nak pengen lebih cepat lagi, kan yang membuat agak lama kan rukuk terus i'tidal. Jenengan bika tenggene i'anatul thalibin. Qaul kedua, muktamad dari qaul madzhab Syafi'i itu i'tidal tidak wajib untuk sholat sunnah. Makanya dulu Mbah Ki Mubashir Mudir Badar Kidul Kediri ngajeng Lirboyo niku setiap hari sholat sunnahnya 1000 rakaat, tapi nggak pernah pakai i'tidal. Kenapa? Karena i'tidal itu tidak wajib untuk sholat sunnah. Wah, nah ini pengen cepat viral Masjid Al-Ikhlas saged nih. Tarawih Forkom pindah. Nah niki bar rukuk langsung sujud. Wah. Nanti masuk berita CNN. Salah satu sekte di Solo. Sekte. Itu tidak wajib memang. Beberapa kiai nggak pakai i'tidal, langsung rukuk langsung sujud. Dan sah itu, sah. Kolnya muqabil muktamadnya boleh diamalkan. Kan muqabil itu boleh ada yang boleh diamalkan, ada yang tidak boleh. Makanya kalau kita baca kita harus kita cek dulu ini. Kolnya muktamad atau tidak muktamad, boleh atau tidak. Paham? Rukuk kanti tomak ninah. Iktidal kanti tomak ninah. Sujud ambal kaping pindo kanti tomak ninah. Sujud itu apa sih? Yang penting ayyasuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud niku yang penting 7 anggota nempel. Paham nggih? Ngeten mboten napa-napa. Ngeten mboten napa-napa. Paham nggih? Terus misalnya kakinya yang penting nempel, tet. Yang penting bathuk nempel. Walaupun sedikit walaupun nempel. Paham nggih? Tutupan mboten napa-napa, yang penting sedikit nempel. Sah mboten napa-napa. Kalau jabhah antakuna jabhatahu maksyufatan. Nah, batuk niku harus terbuka. Karena ini ngajarnya fasolatan, nggih kula pakainya safinah kan gitu, safinah. Antaku jabhatahu maksyufatan. Jadi batuknya harus kebuka, pakainya sithik. Kalau yang lain ketutupan mboten napa-napa. Paham nggih ibu-ibu nggih? Jadi batuknya harus kebuka. Ya, wajahnya nggih.
Enggak apa-apa sedikit enggak, sudah cukup sedikit. Sudah cukup, boleh, sah-sah. Yang penting ada bagian batuk yang nempel kepada tempat sujud. Paham ya? Kayak begitu. Nah, kemudian lungguh antarane sujud loro kanthi tomaknina. Duduk ini ada 4 nggih, ada 4 pendapat. Yang kalau Kanjeng Nabi sing paling sering ya tawarruk yang kita lakukan itu Kanjeng Nabi. Cuman pernah pada suatu ketika merobak begini. Jadi duduk di antara 2 sujud itu berduduk. Pernah kayak begini, kayak apa namanya itu, thoriqah Sadiliyah itu atau Qadiriyah, atau kemudian boleh seperti ini boleh. Ik'a niku kata Rasul, ik'a niku makruh. Ik'a niku duduknya gini. Ini. Jadi duduk di antara dua sujudnya kayak gini. Makruh. Paham nggih? Makruh. Ya, itu dilakukan untuk orang yang kurang kerjaan. Tapi dibahas. Lungguh tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Kalau di Indonesia tahiyat akhirnya pakai itu ya apa? Iftirash ya, benar. Itu ke Indonesia itu. Tapi kalau di Yaman, saya selama di Yaman ngambil LC kuliah sana itu tidak pernah bisa duduk tahiyat akhir. Kenapa? Kalau sudah sholat itu pasti penuh. Jadi nggak mungkin kita bisa tahiyat akhir. Paham ya? Duduknya pasti seperti tahiyat awal. Karena penuh Pak, bukan karena apa-apa. Penuh itu beda sama kita kan longgar. Boleh. Silo pun boleh gitu. Paham ya? Pun sekarang kita membaca Fatihah bersama-sama nggih. Pak pakai ta'awud boleh enggak pakai ta'awud? Ta'awud nak Syafi'i mboten wajib ta'awud. Tapi nak sing madzhab yang lain nanti ada yang mengatakan wajib. Ngoten nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang sering keliru itu hirnya tidak tarkik, harusnya tarkik. Salah. Hirroh. Kalau dulu Mbah Yai itu pakai pulpen diginikan. Hirroh. Jadi sampai kelihatan biting itu sampai bisa hirroh. Paham nggih? Rohnya harus tafkhim. Kalau enggak tafkhim enggak benar salatnya. Ro. Kalau Ki Ahsan Sahid ro. Hirrahmah. Rohnya haknya harus bersih. Hak di sini. Bukan di aksol halqi, tapi wasatul halqi. Hirrahmanirrahim. Yang sering keliru lagi ini enggak sah kalau adamnya. Rahim Nah, kadang-kadang kalau dulu sampai Mbah Umar pernah itu, Mbah Umar Mangkuwitan Rahim. Nah, pernah ada santri itu terus dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai Mbah Umar sampai mulutnya enggak pernah bisa berhenti kalau gitu. Paham ya? Nah, niki semua bacaan tidak ada perbedaan. Alhamd yang sering keliru adalah lamnya itu tasydid. Sering lamnya tasydid, enggak sadar kita. Alhamd. Nah, ini jelas talafut itu. Gara-gara alnya tasydid, Kanjeng Nabi Daud, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Besok banyak orang yang membaca Quran tapi Quran memberikan karena ini enggak ada tasydidnya. Harusnya alhamdulillah, alhamdu. Memati itu modal bacaan idza. Harusnya alhamd. Yang sering keliru memati itu modal ada dunya. Alhamdu. Nah ini keliru. Alhamdu. Harusnya alhamdulillah. Ada saya switch ya, itu melarang alhamdu. Harus alhamdu biasa. Ya monggo. Yang penting dal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau nanti ada yang membaca pendek, nggak usah disalahkan, itu Imam Hamzah. Maliki Yaumiddin. Imam Qaulun juga pendek. Maliki Yaumiddin. Mau sarang-sarang. Maliki Yaumiddin. Kalau ada yang baca dengan dengung atau bil idgham, itu juga tidak usah disalahkan. Itu Imam Susi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengung terus pendek. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitulah pokoknya ya. Gitulah. Jadi kalau ada pegawai Kemenak, kok beda? Biasa itu biasa. Imam Susi. Pegawai Kemenak harus tahu itu. Kalau Syafi'i, kalau Asim biasa. Maliki Yaumiddin biasa. Iya, lah ini yang sering keliru yaknya tasydid. Sering keliru sudah pasti ini. Yaknya kalau enggak tasydid, tak sampaikan tahun kemarin kalau enggak pakai tasydid, kalau tenggene Fathul Muin apa maknanya? Cahaya matahari. Iyaka itu artinya cahaya matahari, teng Fathul Muin. Au syamsi. Tapi kalau pakai tasydid itu artinya hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah. Kalau Mbah Ki Umar katanya nih, itu diangkat, enggak boleh dikasih dengung. Iya, enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kekeliruan yang pertama adalah ya-nya tidak tasydid, yang kedua adalah ya-nya dibaca ya. Ya fathah ya, bukan enggak anten huruf hijaiyah ya. Gimana? Ya fathah ya, bukan fathah ya. Iyyaka, kayaknya ada hembusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Imam Qombul bacanya pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Imam Hamzah pakai zayyan, namanya zayyan. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ini tasydid makanya zainya harus kelihatan, harus tambah sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Nah niki sing sering kelintu haknya itu kayak harusnya paham nggih? Paham nggih? Terus siratal ladzi, tolnya lamnya tasydid. Tak kasih jeda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sering keliru an'amta, memang nanti ketemu tak dibaca dengung. Sering keliru nih. Nanti ketemu ain harusnya idhar dibaca dengung. An'amta 'ala, taknya harusnya hamas, enggak dibaca hamas. Wah itu kula niku jadi juri lomba itu berapa kali tuh? CV 11 kali lah yang lomba membaca Quran nasional, internasional 1 kali gitu. Itu sering keliru itu. Sering keliru ada an'amta 'alaihim. Alaihim. Kalau nanti ada yang baca hum boleh Imam Khalat itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo.
Imam Qombul malah boleh pakai sin, pakai hum. Siro pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam Khalaf boleh dibaca zayyan. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub. Bahasa yang keliru adalah ghai. Ini suara yang keliru. Yang sering diingatkan bahaya-bahaya kan maghnya. Padahal ghainya sering ghai, tiga ketukan. Harusnya langsung ditekuk ghairil maghdub. Ghainya ini tidak kola. Ghainya magh, sering tuh magh niku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tahu di kitab Syifaul Jinan kalau ketemu wawu sama fa harusnya lebih dibaca idhar, paham nggih? Wawu sama fa dengan Syifaul Jinan itu. Nah, harusnya himnya itu keliru kalau bacanya himnya sama dengan yang lain. Harusnya himnya lebih tegas daripada kalau idhar yang syafawi yang lain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Imam Qolun itu dibaca himu, Imam Qolun. Silah qasr ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ha niki, mohon nggih. Wah, ahli kira asap AKB ini, Masya Allah. Tasdidnya ya. Iya, digas sedikit. Karena itu ada tanjakan itu, ada tanjakan gitu. Karena tasdid maka harus waladdallin ya. Jenengan monggo kalau Kanjeng Nabi itu do tengah. Anjir di tengah. Kalau Sayyidina Abu Bakar kanan, walau do. Karena Sayyidina Umar kiri, walau do. Monggo dari putih, monggo sah mawon. Iya. Saya kan sering suka baca IG ya, Instagram ya. Ketika setelah doa tayat akhir, tayat al-akhir itu kita bisa katanya sebelum salam baca Allahumma blana dulu, kita itu dalam hati. Terus assalamualaikum ke kanan ya, assalamualaikum ke kanan, tapi Allahumma ini as'aluka jannah, Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Kita ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabbil alamin minana. Itu dibolehkan atau tidak? Karena di IG itu seperti itu ada, tapi batin itu biasanya dalam hati. Itu menurut jenengan gimana? Ya, kalau penjelasan yang sangat panjang itu hampir 3 halaman tentang syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi diperbolehkan ketika kita dalam keadaan sholat berdoa walaupun dilafadzkan, yang penting pakai bahasa Arab, yang penting pakai bahasa Arab. Dulu kan ada Ustadz X gitu ya, dari Tangerang yang mengatakan enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Gara-gara itu kemudian ada yang membantah pakai syarah Sahih Muslim harus pakai bahasa Arab. Kecuali nyebut nama boleh pakai bahasa Indonesia. Misalnya jenengan ketika mau salam Allahumma sallim li Prabowo Subianto boleh. Asalkan hanya nyebut namanya saja. Paham nggih? Nah, itu boleh. Walaupun tentang iyanah hukumnya makruh itu. Oh, jadi boleh ya? Boleh. Yang panjang ya, yang panjang. Pegawai Kemenak harus panjang ya. Won, ini sudah selesai, ada pertanyaan mungkin.
ya diulangi lagi lebih bagus. Nganu tuh sampai sekarang nggak selesai tuh perdebatan antara para qurra. Saya kan masuk grup Mujaz ya. Mujaz itu para pemberi ijazah yang mana nanti dikualifikasi sama sana Pak Hasan Sahot itu grup Mujaz itu yang punya sanad-sanad asyarah arba'at asyar itu ada grup Mujaz. Itu sampai sekarang nggak selesai. Kalau bisa ya langsung, kalau nggak bisa ya sudah berhenti di tengah butuh nopo. Satu lagi, setelah rukuk gimana Sami Allah liman hamidah ya? Nggih. Rabbana wa lakal hamd langsung atau Sami Allah liman hamidahnya langsung sujud. Yang betulnya yang bagaimana? Kalau teng Bulughul Maram itu ada dua pendapat. Kalau bisa membaca, jadi Rabbana walakal hamdu, Bapak Ibu, para pendengar, itu tidak pernah dicontohkan Kanjeng Nabi. Cuman saat itu Kanjeng Nabi niku sami'atu na'alai Bilal bin Rabah fil jannah. Aku tuh mendengar tekleknya Sayyidina Bilal bin Rabah itu teng surga. Terus Kanjeng Nabi nemui Sayyidina Bilal. Ma amiltu. Apa yang kamu amalkan yang tidak aku amalkan wahai Sayyidina Bilal bin Rabah? Kok kamu tekleknya tahu teklek nggih? Teklek itu sandal di surga. Ternyata beliau mengatakan Kanjeng Nabi, kula ngapunten kula rada bid'ah sithik Kanjeng Nabi. Napa? Bar setiap sami Allah min hamidah kula baca Rabbana walakal hamd. Niki Kanjeng Nabi tidak mencontohkan tapi dia contohkan Sayyidina Bilal bin Rabah niku namanya sunnah takririyah. Sahabat mencontohkan, Kanjeng Nabi memberikan ACC. Jadi sunnah itu Rabbana walakal hamdu. Ada 30 malaikat yang sibuk mencatat. Jadi 30 malaikat. Ya. Begitu ya. Ya, kalau sholatnya di Masjid Kemenak itu ada 700 malaikat. Ada dalilnya, kalau 700 itu ada dalilnya. Ada yang lain? Ya. Kalau waktu kecil itu kan sering kali bahkan rambut sehelai pun kalau menutupi badok itu tidak sah tujuannya. Itu apakah ada dalilnya atau memang cuma perkataan mengaku-ngaku para yai? Ada dua hal yang kulo dapatkan itu pendapat beliau-beliau tapi sudah umum. Yang pertama masalah rambut satu itu nggak sah itu. Kulo nggak tahu dalilnya. Mungkin para kiai ada yang tahu dalilnya monggo. Saya nggak mendapatkan dalilnya itu. Pokoknya ada bagian yang maksyufah itu sudah sah. Maksyufah sudah sah. Coba kan ting Busyrul Karim kayak begitu. Tenggene kitab Zadul Labib, kitab-kitab bedil ya, Bajuri. Yang kedua adalah masalah air mustakmal. Bayang-bayang sepuh. Kalau ada air satu ciduk kita cendok, mustakmal betul? Kata bayang sepuh. Tapi itu nggak pernah ditemukan di mana-mana. Syaratnya mustakmal ada 4. Di Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahaliyah sama 4. Jadi ayyasta'mila bi fardhi thaharah. Harus sudah niat untuk melakukan ibadah fardhu. Tapi nyendok kan butuh niat, berarti mboten napa-napa. Misalnya air aqua jenengan pakai berkumur, mboten? Berkumur. Dilepas di wudu asal mboten? Asal mboten? Asal. Kenapa? Karena berkumur itu bukan bagian. Sudah niat wudu saya, sudah niat wudu. Oke, kalau sudah niat wudu, berkumur atau tak pakai basuh telinga tak tadai melih, terus tak monggo kula aturi barokah. Enggak, Mas. Oke, ini enggak barokah, Mas. Dipakai wudu orang lain, sah mboten? Sah mboten? Sah. Kenapa? Karena air mustakmal itu syaratnya dipakai perkara fardu. Berkumur kan benar fardu. Telinga benar fardu, makanya tidak dianggap mustakmal. Ini yang kemudian Jadi kenapa ada teori ikhtiraf? Karena kalau airnya cuma satu timbul, nanti kan kalau saya sudah niat nih. Ini mustakmal mboten karena basuhan pertama itu wajah, tangan basuhan kedua. Maka setelah membasuh wajah, kalau niat ikhtiraf nyawuk terus setelah niat nyawuk tak kembalikan, saya niat wudu lagi baru airnya kena semuanya. Kalau tangannya sudah suci, kan sudah suci nih, tak pakai nyawuk sudah tidak menjadikan airnya mustakmal. Karena basuhan kedua itu bukan basuhan yang menjadikan air menjadi mustakmal. Jadi jangan misalnya kalau mau wudu nih, jangan wudu meleh, kalau wudu meleh ditadai. Walaupun membasuh wajah tangan, airnya mustakmal mboten? Mustakmal mboten? Mboten. Kenapa? Karena
saya bukan wudhu yang wajib. Paham nggih? Kula mandi Jumatan, kan ngapunten. Sekalian nih ben rada ekstrem. Mandi Jumat. Terus toya kula tak tadai. Akhirnya mustakmal mboten? Mboten, karena mandi Jumat itu mboten wajib. Paham nggih? Nah, niki yang kemudian sering yang mandi Jumat wajib. Wajib. Ada yang lain? Nggih, pripun, Jai? Berkaitan dengan ketika safar ya. Iya. Itu ada perbedaan pendapat pertama di Instagram itu kita juga kan. Itu tidak sah tayamum ya. Harusnya begini. Jadi dia ada yang wudu pakai aqua gitu. Sampai basah-basah gitu. Di dalam mobil. Bagaimana istilahnya kaifiat kita ketika safar, apakah memang misalkan harus wudu ya, misalkan dalam keadaan kondisi misalkan di kereta atau di pesawat, apakah cukup tayamum sama sholatnya itu. Kadang ada yang dia maksakan berdiri gitu. Itu bagaimana? Kalau tayamum di mobil kendaraan, ini Syafi'i dulu. Kalau tayamum di kendaraan, kalau yang jenengan maksud itu dalamnya mana dalamnya? Surabaya berarti. Kalau bis jurusan Surabaya, itu kan bisnya kan bis EK, gitu. Maka tidak sah tayamum pakai bis EK. Tapi kalau Kang Musolin, tayamumnya pakai bis bis rela sah. Niku masuk kula dulu. Kula dulu kalau pulang ke Purwodadi tayamum pakai kaca bis rela karena itu banyak beleduknya. Tapi kalau kula pas teng Lirboyo nggak bisa karena bisnya itu bersih, nggak bisa. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau dalam itu bisnya kayak apa? Syafi'i. Seperti yang ditanyakan kalau ada air mineral bisa buat minum, kan Syafi'i harus menggunakan air. Oh, pertanyaan itu. Saya foto. Saya foto ini harus diteke ini, ben ketok tenanan. Kita dilihat dulu. Jadi orang kalau bepergian untuk safar tawil, jenengan teng mahali itu ada. Safar tawil itu boleh melakukan 4 perkara. 1 boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua boleh tayamum. Yang ketiga boleh sholatnya jamak dan qashar. Yang keempat boleh makan perkara haram ketika terpaksa dibutuhkan. Itu teng mahali. Katakan kira-kira begitu. Batasannya safar tawil. Kalau sudah 90 km. Oh, kalau dulu pulau safar tawil kalau di Al-Mu'ayyad kan 81,6 tadi itu. 81,6. Cuman kalau rumah Mangkuwidan sampai rumah saya Purwodadi itu kan cuman 79. Lah kula ikut pendapat yang 75 km aja. Nah, kalau ikut saya 81 saya nggak pernah jamak nanti kalau pulang Purwodadi. Ada pendapat paling ringan 75 km. Itu pendapat yang kula dapati. Itu pendapat luar desa sudah jamaah itu pakai Imam Ibnu Sirin atau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tenggene Buhyah. Pokok jenengan punya hajatnya tidak istimror maka boleh jamak. Misalnya jenengan nikah itu kan paling Kang Musolin 4 kali itu maksimal 4 kali. Maka jenengan boleh jamak. Malam, kan dia make up dari sebelum maghrib itu. Yeah. Ya sudah, sholatnya jamak mawon, mantainya jamak takhir mawon. Ada yang mengatakan harus jamak takdim. Itu, jadi sholat jamak seperti itu. Kalau ada hajat tidak terus-menerus maka boleh sholat jamak. Seperti itu. Saya tes CPNS sholat jamak dulu saya. Karena kalau yakin sekali diterima kan begitu, jadi yakin. Tapi kalau tes terus, jangan tes terus nggak diterima, wah harusnya nggak boleh saja. Jadi biar bisa sholat jamaah harus yakin diterima, jadi nggak hujan terus. Gitu. Kalau jenengan nggak yakin diterima ya berarti nggak boleh sholat jamaah itu kalau tes CPNS itu. Itu kira-kira. Kalau profesinya masih ini atau iklan itu kan biasanya terus jamaah terus. Ya, jadi yang boleh jamak itu adalah harus ada ghorad sahih. Tujuannya itu adalah bukan bekerja harusnya.
Memang enter sih mengatakan kalau dia sebagai seorang pekerja itu boleh. Tapi pendapat itu sebenarnya kalau dalam madhab Hanafi ditolak. Syafi'i intinya Syafi'i boleh. Tapi kalau Hanafi yang diperbolehkan sholat jamak itu ketika dia itu pergi bukan untuk nyambut damel. Kalau nyambut damel itu tidak boleh jamak. Tapi pakai Hanafi mawon lah. Pakai Hanafi mawon. Oke. Pakai Syafi'i mawon maksudnya. Ada yang lain? Ya. Saya ada yang bilang pengajian kalau kita mau jamak jangan di rumah, tapi kita harus keluar dulu cari masjid yang terdekat baru kita jamak di sana. Kalau itu imam apa ya? 4 madhab nggak benar seperti itu. 4 madhab harusnya jamak itu keluar dari batas ngapunten nggih, desa. Lah pengertian desa nak cara teng Bajuri tenggene ana itu adalah laha wizaratil auqaf wal amniyah. Sebuah tempat yang di sana ada perwakilan Kementerian Agama dan perwakilan keamanan. Niku nak menurut jenengan kecamatan apa desa? Kecamatan. Makanya beberapa kiai-kiai itu memaknai desa ya kecamatan. Beberapa kiai gitu. Termasuk saya pas diskusi di kecamatan. Karena kalau sudah keluar kecamatan, nggak harus di masjid, itu boleh sholat jamak. Tapi kalau yang mengatakan keluar cari masjid itu kalau 4 madhab nggak ada. Yang mengatakan jamak di rumah boleh itu adalah Syekh Ali Khomeini almarhum ya, atau pendapat Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu sholat jamak di rumah mboten nopo. Jadi dari rumah sholat jamak mboten nopo. Jenengan enten Syiah mboten Syiah. Misalnya itu dia harus keluar dari wilayah kayak posisi saya antara kecamatan Serangan dan Lawean itu perbatasan. Jarak itu sudah wilayah Lawean. Bagaimana? Sah. Bobitnya emang batas kecamatan. Gitu. Sah. Kalau jamak setelah datang 4 nggak ada. Jamak itu ya sebelum jenengan pulang, sebelum melewati batas kecamatan, jenengan jamak betul nomor. Tapi kalau sudah batas kecamatan, maka sholatnya jadinya qadha biasa. Kecuali kalau jenengan itu hanya lewat kemarin saya diundang sama MUI Pusat, ketemu sama Kiai Khalil Nafis baru saja. Di Jakarta, kulo numpak kereta. Keretanya itu lewat kan kecamatan kulo Lawean. Kalau karena Lawean ini cuma lewat tok, maka saya sholatnya jamak tenggene stasiun balapan mboten nopo. Karena cuma lewat tok. Nggih, kira-kira begitu. Masyakot. Nggih. Pripun Pak Jenal, Pak Jenal jelas ya. Pak Jenal saya jelas ya. Kalau nggak ada masyakot nggak bisa dijamak. Jadi jamak itu kemungkinan 4, masyakotnya 4. 1 ada hujan, 2 karena ada hajat yang tidak terus-menerus, yang ketiga karena bepergian, yang keempat karena sakit. Masyakot sakit itu bisa. Sakitnya bagaimana? Menurut Imam Ibnu Hajar ya tenggene Tuhfatul Muhtaj, idza qama liyang, maka sholatnya boleh jamak. Paham ya kira-kira begitu. Liyang. Kalau misalnya kita sedang sholat, kemudian ternyata sebelum sholat itu kita malamnya akan berjunub. Kemudian karena sesuatu hal untuk sahur itu kan sehingga terlupa. Kemudian kita teringatnya waktu sholat itu 1 rakaat sudah berjalan, apakah itu sholatnya diteruskan atau Ya, sholat itu kan harus toharatu anil hadatsaini fil badani wal makani wal jasadi. Maka karena jenengan dalam posisi ternyata junub, maka harus dilanjutkan, maka talabus bil ibadah. Fathul Wahhab itu kalau tetap melanjutkan kayak gitu hukumnya dosa. Bahkan menurut pendapat Syiah Zaidiyah itu wajib diqadha malah. Sholat dalam keadaan, oh ya sudah selesai ya. Jenengan kan mau bayar pajak ini. Sudah selesai. Sholat dalam keadaan tidak suci, ada pendapat harus malah diqadha. Berkaitan singing kula, ketemu lagi besok Selasa depan.
Mugi-mugi manfaat ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalafun shalih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami haturkan terima kasih kepada Gus Musta'in Aswaha yang telah memberikan ilmu kepada kita semua sehingga kita dapat mengerjakan ibadah sholat khususnya dengan sesuai syariat. Bapak Ibu, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.